Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam keimanan yang selanjutnya, yaitu wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikatu haqqun wal jannatu haqqun wan nar haqqun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Harus meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar. Sebetulnya pembahasan ini masuk di dalam apa yang disebutkan oleh beliau sebelumnya, wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi. Rasul adalah orang yang jujur dalam menyampaikan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang disampaikan oleh Rasul yaitu Al-Quran, dan disampaikan dalam kandungan Al-Quran kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka mengimani kitab-kitab tersebut adalah suatu kewajiban bagi seorang yang beriman. Mengimaninya dengan yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, kitab-kitab Allah yang lain itu juga kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempercayai, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang lainnya juga apa yang terkandung di dalamnya adalah sebuah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya percaya Al-Quran, oh Al-Quran ini kalamullah, enggak cukup. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu semua adalah bukan hanya sekedar kalamullah, tapi harus kita imani kandungan-kandungan yang ada di dalamnya bahwa itu adalah kebenaran. Kalau itu perintah, itu murni benar kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita lakukan. Kalau itu larangan, maka kebenaran dari Allah yang harus kita tinggalkan. Kalau di situ disebutkan terkandung di dalamnya keuntungan bagi yang berbuat baik, maka juga harus kita yakini. Ancaman bagi yang berbuat buruk juga harus kita yakini. Semua apa yang terkandung dalam Al-Quran dan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita imani. Secara global kita mengimani dengan cara tersebut, bahwa ini adalah firman Allah dan yang ada di dalam kandungannya kebenaran. Jumlahnya
kita harus mengimani bahwa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Adapun secara perinci tidak wajib kecuali hanya 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Adapun sisanya adalah disebut dengan suhuf. Ada yang diturunkan kepada Nabi Adam, ada yang diturunkan kepada Nabi Syith, ada yang diturunkan kepada Nabi Idris, ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, ada yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat. Itu di total ada 104 atau 114. Semuanya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak perubahan yang ada di dalamnya, penyelewengan yang ada di dalamnya. Hanya Al-Qur'an satu-satunya kalamullah yang masih murni, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan aku juga yang akan menjaganya. Sehingga kalau ada orang yang mau merubah Al-Quran pasti ketahuan dan akan terbongkar dalam waktu dekat. Sebagian ulama ada yang tidak ingin menyebutkan jumlah. Yang penting kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kepada para nabi dan rasul. Jumlah mereka, kalau sebagian ulama menyatakan sampai 124.000, rasulnya 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Cuman yang lebih utama gak perlu nyebutkan total. Mengapa? Karena khawatir jumlahnya gak sampai segitu, ada yang kita anggap menjadi nabi padahal dia bukan nabi. Nah, itu juga sebuah kesalahan. Atau jumlahnya lebih dari itu, berarti kita menganggap yang nabi bukan menjadi nabi, dan itu juga kesalahan yang sangat fatal. Maka dari itu sebagian ulama menyatakan wis gak usah disebut totalnya, yang penting kita beriman kepada seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, minhum man lam naksus alaik. Di antara para nabi itu tidak aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Lah khawatir di antara yang tidak diceritakan itu tidak disebut oleh para ulama. Karena itu dikatakan lebih utama tidak perlu nyebut total, kecuali hanya jumlah yang harus kita imani dari nama-namanya, yang harus kita hafal, seperti yang ada di dalam Aqidatul Awam, hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu Lutun Kulun Muttaba sampai seterusnya. Itu jumlah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu semuanya dari ajam, bukan Arab, kecuali hanya 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Nabi Syuaib. Lisan mereka, bahasa mereka ada 3. Bahasanya para nabi, para rasul itu 3. Bukan semuanya pakai 3 bahasa, enggak. Maksudnya ada kelompok bahasa yang pertama bahasa Suryani, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, itu bahasanya pakai bahasa Suryani. Nah, itu sebagian ulama di dalam alam kubur itu pertanyaan nanti pakai bahasa Suryani.
Kemudian yang kedua bahasa Ibrani. Nah, ini Bani Israel. Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini semuanya Bani Israel, itu bahasanya bahasa Ibrani. Yang ketiga bahasa Arab, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Ismail, berbahasa Arab. Bedanya kalau bahasa Arab, Nabi mengajarkan dan ingin kita mempelajari ta'allamul arabiyyah wa'allimuhan nas. Pelajari bahasa Arab dan ajarkan kepada yang lain. Bahasa Suryani kita tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad, bahasa Ibrani tidak diperintahkan, tapi kalau bahasa Arab diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab. Bahasa Arab itu bahasanya orang Islam. Wal malaikata haqqun, mengimani para malaikat, meyakini bahwa mereka adalah benar. Para malaikat itu adalah ajsamun nuraniyah tatasyakkal bi ashkalin mukhtalifah, laisu bidzukurin wala inath, la yakuluna wala yashrabuna wala yanamun. Para malaikat itu terbentuk dari cahaya yang mana bisa berubah wujud, berubah bentuk. Para malaikat, karena itu diceritakan Nabi itu beberapa kali ditemui malaikat Jibril menyerupai seseorang, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tentang hadis keimanan, Islam, ihsan. Menyerupai seseorang manusia yang bisa dilihat oleh orang lain. Dan paling sering sahabat Nabi yang diserupai oleh malaikat Jibril adalah Dihya al-Kalbi, karena ganteng. Bisa berubah, nggak harus malaikat Jibril, semua malaikat bisa berubah-ubah. Karena itu ketika seseorang mau wafat, kalau dia adalah orang soleh, malaikat Israel pencabut nyawa itu dengan wajah yang sumringah. Kalau orangnya beriman, orang soleh, itu datang dengan wajah yang sumringah. Jadi orang yang mau meninggal itu ngelihat wajahnya, bukan aslinya, tapi perubahan bentuknya. Walau ahli maksiat ketemu, wah mengerikan. Makanya kalau nggak ada apa-apa, wah serangan jantung, yo kabeh kata malaikat Israel kayak ngono. Serangan jantung, medeni. Dan itu diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mereka bukan laki-laki dan perempuan. Kalau ada mengatakan malaikat itu laki-laki, sebagian ulama mengatakan fasik. Kalau mengatakan perempuan, kafir. Sampai dikatakan anak perempuannya Allah. Ini murtad ini. Kenapa? Allah lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Mereka para malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak tidur, karena mereka bukan manusia yang butuh konsumsi makanan. Mereka terbentuk dari cahaya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi secara totalitas dan tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah nggak ada nafsunya, ya nggak ada keinginan makan minum, nggak ada. Perintahnya apa? Sholat, ya sholat. Perintahnya menyampaikan wahyu, ya menyampaikan wahyu. Perintahnya mencabut nyawa, ya mencabut nyawa. Ruku, ya ruku. Kenapa? Nggak memiliki nafsu, sudah bentuk perintahnya Allah langsung dijalankan. Nggak ada istirahat, nggak ada bagi mereka. Lah karena manusia ini ada nafsunya, makanya kepingin makan, kepingin minum, kepingin tidur, karena diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu sebagai ujian. Karena itu kalau manusia bisa mengendalikan nafsunya, diatur nafsunya sesuai syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
manusia yang seperti ini diserupakan dengan para malaikat. Ya, seperti dalam satu hadis itu ada riwayat seorang pemuda yang ahli dalam ketaatan, maka diserupakan oleh Nabi dengan para malaikat. Dalam hadisul qudsi kalau nggak salah seperti itu, engkau seperti sebagian malaikatku. Bahkan sebagian ulama menyatakan ketika ada orang yang menjinakkan nafsunya digunakan untuk ketaatan totalitas, mengungguli para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti para aulia, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makom kedudukan derajatnya di sisi Allah mengungguli sebagian besar malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ujiannya besar tapi dikalahkan. Jumlahnya, wah, nggak ada yang tahu jumlah para malaikat, bahkan satu pun tidak ada menyatakan jumlah. Kenapa? Saking banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya gini. Sebagian ulama mengatakan itu air hujan, setiap tetesnya yang bawa malaikat. Ada yang mengatakan di Ka'bahnya para malaikat, yang dinamakan dengan Baitul Izzah, itu setiap sekali masuk 70.000, keluar 70.000, masuk 70.000, keluar 70.000. Lah itu setiap saat, gak berhenti sampai hari kiamat. Dari zamannya sebelum Nabi Adam sampai hari kiamat seperti itu dilakukan. Karena itu jumlahnya para malaikat tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tapi kita diperintahkan mengimani bahwa mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara perinci yang harus kita hafal ada 10. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, membagi rizki, malaikat Israel mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Mungkar Nakir menanyai di alam kubur, kemudian Raqib Atid menanyai mencatat amal baik dan buruk, malaikat Malik penjaga neraka, jangan sampai ketemu. Ya, mudah-mudahan nggak ketemu ya. Malaikat Ridwan penjaga, mudah-mudahan salaman. Duduk Ridwan, ya, malaikat Ridwan, mudah-mudahan bisa salaman ya. Assalamualaikum, masuk. Amin Allahumma amin. Wal jannata haqqun wan nara haqqun. Ini sudah masuk di dalam pembahasan kemarin sebelumnya tentang akhirat, umuril akhirat, diantaranya surga dan neraka. Tapi kenapa kok disebutkan secara khusus? Karena banyak orang mempertanyakan kebenaran surga dan neraka. Tapi kita jangan ibadah untuk masuk surga, jangan meninggalkan jangan kita meninggalkan maksiat karena takut neraka. Tapi ibadahlah untuk Allah, jauhi maksiat karena Allah. Surga dan neraka itu urusan Allah. Alhasil surga dan neraka ada, kedudukannya, tingkatannya juga sudah disebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan apa yang datang dari Nabi Muhammad, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, itu semuanya kebenaran. Dan ini sama dengan pembahasan sebelumnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak mengatakan sesuatu karena hawa nafsu, tapi itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan manfaat, semoga ditambahkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan keimanan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.